Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kali ini saya ingin menyampaikan best practice saya yang saya buat sebenarnya pada tahun 2020 di judul penguatan standar proses melalui teknik supervisi kelas maya, atau saya singkat menjadi super kaya di SMP 1 Diwet. Latar belakang kami membuat best practice itu ini karena saya menganggap, dan saya ke depannya dengan juga demikian, bahwa supervisi adalah elemen yang sangat penting dalam perbaikan roh yang ada di penyelenggaraan pendidikan suatu sekolah. Tanpa supervisi tidak mungkin kita akan bisa melihat atau mengetahui sejauh mana keterlaksanaan suatu kegiatan itu, termasuk supervisi kelas ataupun supervisi yang lain seperti teknik dan sebagainya. Yang kedua, di saat itu tahun 2020 ini pandemi COVID-19 yang datang nggak kita sangka-sangka ya. Kalau seingat saya bulan Maret ya, kita saat itu sudah tidak boleh lagi ada pertemuan tatap muka. Nah, itu mengharuskan guru untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh yang notabene tanpa persiapan, sehingga guru akhirnya terjebak dalam pembelajaran yang berbasis tugas. Enggak di mana-mana, di sisi ini juga demikian. Ini yang sering saya tugasi Bu Nuril, saya melihat. Saya kadang-kadang juga masuk di kelasnya salah satu guru. Loh, di sini kok tugas tok? Terus kapan action pembelajarannya? Kapan ada human relation-nya antara guru dengan siswa? Nah, ini perlu ada supervisi. Karena itu saya berjudul supervisi kelas maya. Karena saya beranggapan supervisi itu sesuatu yang esensial, sementara pembelajaran yang langsung tidak ada. Maka supervisi kelas maya itu merupakan salah satu yang harus kita terapkan. Yang ketiga, latar belakang yang memunculkan saya membuat ide itu adalah pembelajaran secara daring nampaknya mengabaikan standar proses. Terus pokoknya anggar ngajar tok. Kayak tugas sudah Pak. Saya lihat loh, kok sih tugas tok. Feedbacknya ya berupa pekerjaan tugas. Akhirnya keluhan-keluhan banyak muncul pada orang tua. Saya sempat dijampri, Pak, apa gak iso Pak, tugasnya mek siji ae Pak, gitu. Atau paling banyak 2. Karena saya sering mengeluh, masuk setiap guru memberikan tugas pada siswa. Nah, gurunya juga nggak salah sebenarnya, karena memang sebelumnya kan belum dibekali. Dalam penilaian juga guru hanya berkutat pada penilaian pengetahuan, sementara aspek yang lain terabaikan. Karakter juga akan tidak ada, pokoknya sifatnya pengetahuan saja. Fokus perspektif saya saat itu, bagaimanakah gambaran pelaksanaan standar proses dalam pembelajaran jarak jauh Bapak Ibu guru yang ada di SMP 1 Diwet pada masa pandemi COVID sebelum dilaksanakan best practice ini. Ini sedianya saya sampaikan, tapi saya sampaikan intinya karena tidak ada kesempatan yang tepat. Karena setelah itu kan kita nggak boleh kumpul lagi. Jadi panjenengan akan bisa melihat itu. Yang ketiga, sejauh mana peranan pelaksanaan supervisi kelas maya terhadap penguasaan standar proses. Dan yang terakhir, apa saja faktor pendukung dan penghambat penguatan standar proses di masa pandemi COVID-19 dengan teknik super kaya tersebut. Saya mendeskripsikan supervisi itu adalah suatu aktivitas pembinaan. Sebenarnya kalau supervisi pembinaan baik terhadap guru maupun teknik. Cuma ini saya fokuskan pada Bapak Ibu guru saja ya. Cuma pelaksanaan di lapangan
supervisi kelas maya atau super kaya ini tidak hanya pada guru, tapi juga pada teknik juga. Cuma di sini saya tuliskan pembinaannya direncanakan untuk membantu para guru pegawai sekolah dianggap nggak ada ya, dalam melakukan pekerjaannya secara efektif yang dilakukan di kelas tanpa tatap muka secara langsung. Jadi saya pada beberapa guru yang saya uji cobakan itu, saya masuk di linknya apa itu guru di Google Classroom-nya ya, pakai apa itu LMS-nya ya. Kemudian ruang lingkupnya apa? Perencanaan dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Di antaranya juga RPE-nya juga saya lihat ya. Promes ya, seperti biasanya ya. Dan yang paling penting adalah media daringnya. Liane sudah membuat, tapi media daringnya yang dipakai. Ternyata saat itu nggak ada satupun yang menggunakan LMS. Hampir semuanya WA. Meski sampai saat ini pun juga demikian ya. Meski ada sudah beberapa yang sudah beralih ke Google Classroom. Kemudian pelaksanaan pembelajaran jarak jauh itu meliputi ya kegiatan peraya, saat dan setelahnya. Juga kami supervisi. Kemudian yang ketiga, penilaian dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi yang meliputi penilaian sikap sosial melalui observasi, penilaian diri dari teman, penilaian pengetahuan melalui tulis, lesan, penugasan, dan melalui keterampilan praktek proyek produk dan portofolio. Langkah secara umumnya, awalnya kami beri pembinaan, kita diskusikan, ini yang gak iso, ini yang perlu diberi penguatan dan sebagainya. Kemudian prakteknya bagaimana? Terakhir kita follow up. Dan jika di follow up nih, misalnya Bapak Ibu guru masih, Pak saya masih kurang bisa ini, berarti harus ada pembinaan dan training lagi. Jadi ini sifatnya nggak sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Nah, ini yang penting. Terus bagaimana hasilnya? Ternyata hasil yang dicapai ya, sebanyak 49 guru saat itu, sekarang sudah 52. Saya itu 49. Guru sudah membuat perencanaan pembelajaran daring, sudah membuat ya. Di data tersebut sebanyak 31 guru sudah merencanakan pembelajaran daring yang aktif dan interaktif, tetapi sekedar memberikan penugasan. Dalam pelaksanaan pembelajaran, sebanyak 26 guru sudah melaksanakan pembelajaran daring yang sesuai standar proses, yaitu aktif interaktif dengan peserta didik melalui WA ya. Tetapi diperkuat dengan learning management system, yaitu Google Form. Meski belum semuanya, jadi hanya beberapa ya, hanya beberapa, tapi mayoritas WA full. Interaksi dalam pembelajaran guru sudah ada penguatan karakter, baik karakter religius, jujur, mandiri, percaya diri, disiplin, peduli, tanggung jawab, dan sebagainya. Ini bisa dibuktikan dari hasil interaksi antara guru dengan si terdidik. Jadi saya melihat buktinya, oh iya anak-anak sudah isok praktek sholat duha, kemudian mengakses kegiatan penugasan atau kegiatan pembelajaran tepat waktu. Ini berarti kan disiplin ya, jujur, semuanya pekerjaannya sendiri. Karena beberapa yang sering saya Bu Nuril ya, Bu Nuril, Bu Nuril ini sering kali dalam pembelajaran menggunakan, di samping menggunakan video terbatas ya, kalau di WA kan hanya beberapa orang saja ya, juga menggunakan pesan suara. Jika saya bisa melihat, oh ya berarti sudah ada LMS-nya di sana ya.
termasuk Google Classroom-nya di dalam. Kemudian sebanyak 32 guru melaksanakan penilaian lengkap meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Next. Nah, penguatan karakter dalam best practice ini dari hasil yang tadi saya paparkan tadi. Butir religiusnya, cara penguatannya pembiasaan sholat duha. Dan ini buktinya ada. Tidak hanya foto, itu saya tampilkan foto sholat duha karena itu yang pada saat itu yang terlihat foto yang dikirim ke saya. Ternyata setelah saya telisik lebih jauh, ternyata ada videonya juga. Ada anak yang mengirimkan videonya sholat duha sampai tuntas mulai dari awal sampai akhir. Sehingga saya katakan itu ada butir religiusnya sudah tercapai. Kemudian membaca doa berupa pesan suara buktinya. Membaca surat-surat pendek juga berupa pesan suara. Dan kedisiplinan dibuktikan dengan absen atau respon siswa dalam interaksi antara gurunya dengan si terdidik. Tanggung jawabnya berupa pengerjaan tugas. Kalau guru setelah selesai memberikan pembelajaran ada tugasnya. Nah, buktinya apa? Pengiriman tugas. Kemudian kalau aspek peduli, ini interaksi dalam PJJ berupa chat, pesan suara. Yang nggak peduli Bu, ada 1-2, nggak banyak ya saat itu. Tapi juga ada salah satu guru yang justru yang terbanyak malah nggak ada kepedulian anak malah kurang. Nah, itu nanti saya gunakan cara yang lain. Dan percaya diri dalam pengerjaan dan tugasnya berupa interaksi dalam PJJ, bukti berupa bertanya, presentasi dengan teks atau pesan suara. Jadi ada two-way communication-nya dan seterusnya. Nilai penting apakah dalam kebaruan best practice yang sudah saya laksanakan? Nilai pentingnya adalah memberikan model supervisi yang relevan pada masa pandemi COVID-19. Kemudian berdampak pada pemenuhan standar proses dan penilaian dalam pembelajaran daring. Salah satu nilai pentingnya adalah itu, dampak pada pemenuhan standar proses. Kemudian juga memberikan contoh PJJ ya, dalam sistem pembelajaran jarak jauh. Dan yang terakhir memberikan contoh pelaksanaan penilaian sikap dan pembelajaran daring. Karena memang tidak ada muridnya ya, karena pembelajaran jarak jauh. Kemudian kekompakannya dalam banyak hal. Kita tahu bahwa bos sekarang nggak sama dengan yang lalu ya, bos-bos yang lalu. Padahal kadang-kadang kegiatan kita itu seringkali membutuhkan dana bos yang kadang-kadang sulit untuk di-SPJ-kan. Masalah kadang-kadang makan bareng pada hari tertentu, ini kan nggak boleh bos dipakai begitu. Tapi orang sini bisa, kenapa? Urunan Bapak Ibu. Mungkin di sekolah yang lain juga demikian. Ini kan kompak sekali, kalau ada yang sakit geruduk ke sana semua. Cuma kadang-kadang saya pesan Bu, kalau saat-saat ini ya jok kabeh. Sebagian saja dan tetap prokes harus jarak jauh, karena nanti yang kena tetap kepala sekolah mesti dipanggil kalau semuanya ke sana. Alhamdulillah ruh dari kekompakannya tetap terjaga. Dan yang ketiga, dukungan orang tua juga luar biasa. Dari sejumlah siswa 756 anak yang ada di sini, yang tidak mempunyai HP itu ada 2, nggak punya HP. Terus kemudian ada yang HP-nya rusak, itu 1. Ini data saya lah ya, dari kelas 789. Kemudian yang pulsanya sering habis itu kira-kira 3 di 6 orang. Solusinya bagaimana? Bapak Ibu minjami HP Bu. Saya sampai terenyuh, ya minjami HP ya sak pulsae. Tapi karena disuruh ke rumahnya, belajar di rumah pakai wifi-nya ya Bapak Ibu guru. Karena memang pembelajarannya kan pakai daring. Sebagian datang ke sekolah, saya fasilitasi dengan lapcom. Sebagian ada yang minjamkan HP-nya dan dilaksanakan karena nggak boleh
tiap ruangan paling maksimal 2 orang, 3 orang, nggak boleh lebih dari itu, karena saya khawatir kok saling tanya ya. Jadi di pelunco-pelunco ada yang ke rumahnya guru, ada yang di musola, ada yang di labkom 1, labkom 2, itu untuk menyiasati anak-anak yang tak punya HP. Penghambatnya apa? Ekonomi orang tua. Lah ini, di satu sisi dukungan orang tua luar biasa Bu, tapi ekonominya yang menjadi penghambat, sehingga duwe HP ya tetap gak iso tuku. Kita fasilitasi dengan cara yang tadi. Penghambat yang kedua, kemampuan ICT guru. Ini mayoritas ya, tapi kalau yang muda-muda enggak ya, semuanya bisa, apalagi yang guru agama ini luar biasa ini ya. Semuanya bisa ya. Meski learning management sistemnya mungkin masih perlu banyak diasah, tapi mayoritas sudah bisa beraktivitas melalui kegiatan dengan menggunakan ICT. Kemudian perencanaan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan pelaksanaannya. Ada perencanaan dan pelaksanaan tidak sesuai. Nah, tindak lanjutnya apa? Kita adakan perbaikan pada perencanaan, kemudian tetap supervisi pada pelaksanaan, penilaian guru yang dilakukan guru pada pembelajaran berikutnya, dan memberdayakan MGMPS. MGMPS tetap jalan, sehingga itu merupakan salah satu solusi yang kami laksanakan di sekolah ini. Saya kira itu, Bapak Ibu. Terima kasih atas kesediaannya untuk sekedar mendengarkan apa yang telah kami lakukan di SMP 1 di WNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.